Halo teman-teman, kembali lagi dengan kelompok kami. Nah, sekarang kami akan mempresentasikan jurnal rujukan kami. Jurnal rujukan kami yaitu proses pengolahan dan aplikasi minyak sawit merah pada industri pangan. Nah, seperti kita tahu bahwa tumbuhan di Indonesia ini sangat beragam. Nah, karena keberagamannya, banyak bahan yang dapat kita olah menjadi minyak nabati. Nah, salah satunya itu minyak bersumber dari kelapa sawit. Kali ini kita akan membahas tentang pengolahannya. Baik, dari taksonomi sendiri, minyak kelapa sawit memiliki divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, keluarga Palmaceae, subkeluarga Sosodiae, genus Elais, dan spesies Elais genus Jack. Nah, tumbuhan ini sangat bermanfaat bagi manusia, di mana semua bagian dari tumbuhan ini dapat kita gunakan. Nah, kita lihat pada pohon industri kelapa sawit. Baik teman-teman, mungkin teman-teman bisa lihat pada slide yang kami bagikan, karena pada video ini cukup kecil gambarnya. Ya, kita lihat bahwa kelapa sawit memiliki banyak manfaat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kelapa sawit diolah menjadi minyak. Nah, kelapa sawit biasanya diolah menjadi minyak. Yang pertama adalah minyak sawit mentah atau CPO. Nah, minyak CPO ini yang akan setelah itu akan diolah menjadi minyak makan dan lainnya. Baik, kita akan masuk ke dalam pengolahan buah sawit menjadi CPO atau crude palm oil. Nah, pengolahan buah sawit menjadi CPO. Pengolahan kelapa sawit menjadi CPO terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah penerimaan tandan buah segar. Tandan buah segar atau TBS dikelola dengan baik untuk menghindari kerusakan pada buah yang dapat menyebabkan rendahnya kualitas minyak yang dihasilkan. Selanjutnya, TBS akan dilanjutkan pada tahap berikut, yaitu perebusan. Perebusan dilakukan menggunakan uap pada tekanan 3 kg per cm², yaitu pada suhu 143 derajat Celcius selama 1 jam. Proses ini dilakukan untuk mencegah naiknya jumlah asam lemak bebas karena reaksi enzimatik, mempermudah perontokan buah, dan juga mengkondisikan inti sawit untuk meminimalkan pecahnya inti sawit selama pengolahan berikutnya. Yang berikut adalah tahap perontokan. Tujuan dari perontokan adalah memisahkan buah yang sudah direbus dari tandanya. Perontokan dilakukan dengan dua cara, yaitu penggoyangan dengan cepat dan pemukulan. Yang berikut adalah pelumatan. Pelumatan dilakukan untuk memanaskan buah kembali, memisahkan perikrap dari inti, dan memecah sel minyak sebelum mengalami ekstraksi. Kondisi terbaik pelumatan ada pada suhu 95-100 derajat Celcius selama 20 menit. Yang berikut adalah ekstraksi minyak. Ekstraksi minyak biasanya dilakukan dengan mesin pres, akan menghasilkan dua kelompok produk, yaitu campuran antara air, minyak, dan padatan. Yang berikutnya adalah cake yang mengandung serat dan inti. Yang berikutnya adalah tahap klarifikasi. Minyak kasar hasil ekstraksi akan memiliki komposisi 66% minyak, 24% air, dan 10% padatan bukan minyak atau non-oily solids NOS. Karena kandungan padatannya cukup tinggi, maka harus dilarutkan dalam air untuk mendapatkan pengendapan yang diinginkan. Setelah dilarutkan, minyak kasar disaring untuk memisahkan bahan berserat. Produk kemudian diendapkan untuk memisahkan minyak dan endapan. Minyak pada bagian atas diambil dan dilewatkan pada pemurni sentrifugal yang diikuti oleh pengeringan vakum. Selanjutnya didinginkan sebelum disimpan dalam tangki penyimpan. Baik, yang berikutnya adalah proses pemurnian CPO. Nah, kenapa harus dilakukan pemurnian?
CPO yang diekstrak secara komersial dari TBS, walaupun dalam jumlah kecil, mengandung komponen dan pengotor yang tidak diinginkan. Komponen ini termasuk serat mesokrab, kelembapan, bahan-bahan tidak larut, asam lemak bebas, fosfolipida, logam, produk oksidasi, dan bahan-bahan yang memiliki bau yang kuat, sehingga diperlukan proses pemurnian sebelum digunakan. Nah, pemurnian CPO dapat dilakukan dengan dua metode yaitu pemurnian fisik dan pemurnian kimiawi. Perbedaan utama dua jenis pemurnian ini ada pada cara menghilangkan asam lemak bebas. Akan tetapi, kedua metode dapat menghasilkan refined blazed deodorized palm oil atau RBDPO yang memiliki kualitas dan stabilitas yang diinginkan. Mari kita lihat proses pemurnian minyak sawit yang dapat teman-teman lihat pada slide. Yang pertama adalah proses pretreatment. Pretreatment disebut juga degamming awal, CPO. Pretreatment dilakukan dengan penggunaan asam fosfat dan diikuti oleh pembersihan menggunakan blasting earth. Mula-mula pada CPO ditambahkan asam fosfat dengan perbandingan tertentu, kemudian dipanaskan hingga 90-110 derajat Celcius selama 15-30 menit sebelum melewati blazer, di mana blasting earth ditambahkan. Penambahan asam fosfat berguna untuk mengendapkan fosfatida yang tidak larut air. Sedangkan fungsi blasting earth adalah yang pertama, untuk menyerap pengotor yang tidak diinginkan seperti logam, air, bahan tidak larut, sebagian karotena dan pigmen lainnya. Yang kedua, mengurangi produk oksidasi. Yang ketiga, menyerap fosfolipid yang diendapkan oleh asam fosfat. Dan yang keempat, memisahkan asam fosfat berlebih dari proses degamming. Pemisahan asam fosfat secara sempurna sangat penting karena keberadaan asam fosfat dapat menyebabkan meningkatnya asam lemak bebas minyak yang dihasilkan. Yang kedua adalah deodorisasi. Minyak yang telah mengalami blazing kemudian siap dilakukan deasifikasi dan deodorisasi. Minyak mula-mula dideodorisasi kemudian dipanaskan pada suhu 240-270 derajat pada tekanan 2-5 mm di dalam alat heat exchange exchanger. Penggunaan suhu 270 derajat Celcius harus dihindari untuk meminimalkan kehilangan minyak, tokoferol, tokofirenol, dan kemungkinan terjadinya isomerasi dan reaksi termokimia yang tidak diinginkan. Setelah deodorisasi akan menghasilkan minyak RBPDO. Nah, yang berikut adalah pemurnian minyak secara kimiawi atau yang disebut dengan refinasi kaustik. Proses ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah pengkondisian GAM. Pada proses ini minyak dipanaskan hingga 80-90 derajat Celcius dan ditambahkan asam fosfat untuk mengendapkan fosfolipid. Kemudian ditambahkan larutan kaustik soda untuk direaksikan dengan asam lemak bebas sehingga membentuk sabun. Sabun tersebut kemudian dibuang dengan cara sentrifugasi. Minyak netral yang dihasilkan kemudian dibilas dengan air panas untuk membuang sabun yang masih tersisa. Tahap kedua yang dilakukan adalah blazing dan filtrasi. Proses ini hampir mirip dengan yang terjadi pada metode refinasi fisik. Pada tahap terakhir dilakukan deodorisasi seperti pada refinasi fisik. Nah, setelah itu akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu Neutralized Blazed Deodorized Palm Oil atau NDRPO. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kandungan dari crude palm oil. Nah, kandungan dari crude palm oil ini sangat tinggi untuk sebagai dasar bahwa crude palm oil ini atau CPO ini dapat kita gunakan sebagai bahan baku proses untuk minyak makan. Jadi, setelah dihasilkan CPO pada pemurnian di atas, maka CPO siap diedarkan untuk diproses pengolahan sesuai dengan keinginan. Nah, salah satunya adalah diproses menjadi minyak makan.
karena kandungan CPO yang sangat baik untuk tubuh, maka CPO bagus untuk digunakan sebagai minyak makan. Nah, kita lihat sendiri bahwa nutrisinya itu alfa karoten, beta karoten, vitamin E, likopen, lutein, sterol, beta sitosterol, kampasitrelor, stigmasterol, kolesterol, dan ubiquinon 10 sangat tinggi. Apalagi alfa dan beta karoten serta vitamin E yang sangat tinggi. Dari kandungan ini, maka CPO layak untuk kita gunakan sebagai minyak makan. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara memproduksi NDRPO atau minyak makan. Nah, cara untuk memprosesnya itu, CPO yang telah kita dapat akan proses yang pertama adalah deguming, yaitu dilakukan untuk memisahkan getah tanpa mereduksi asam lemak yang ada pada minyak. Proses deguming menurut penulis dilakukan dengan memasukkan CPO sebanyak 60 kg ke dalam reaktor, kemudian dipanaskan mencapai 80 derajat Celcius, kemudian ditambahkan asam fosfat 85% sebanyak 0,15% dari berat CPO yang digunakan. Minyak kemudian diaduk dengan kecepatan 56 rpm selama 15 menit. Yang berikut adalah proses deasidifikasi. Deasidifikasi dilakukan untuk memisahkan asam lemak bebas dari minyak. Nah, proses deadifikasi untuk menghasilkan NRPO atau minyak makan dilakukan dengan menambahkan NaOH dengan pengadukan selama 26 menit pada suhu 61 derajat Celcius. Lalu, sabun dipisahkan dengan sentrifugasi. Minyak kemudian dicuci dengan air panas pada suhu 5-8 derajat Celcius di atas suhu minyak untuk membantu menghilangkan sabun yang ada pada minyak. Produk kemudian disentrifugasi lagi untuk memisahkan air yang ada. Pada kondisi deguming dan deadifikasi tersebut dapat diperoleh NRPO dengan reduksi asam lemak bebas sebanyak 96,35% dan recovery alfa karotina 87,30% dan rendamen minyak 90,16%. Nah, tahap berikutnya ada deodorisasi. Deodorisasi merupakan proses dalam produksi NDRPO untuk memisahkan senyawa mudah menguap dan residu air. Proses deodorisasi dimulai dengan menghomogenkan NRPO dengan cara mensirkulasikan NRPO di dalam tangki deodorisasi selama 10 menit pada suhu 46 derajat Celcius. Selanjutnya, proses deodorisasi dilakukan pada suhu 140 derajat Celcius pada kondisi vakum selama 1 jam. Setelah proses deodorisasi selesai, produk kemudian didinginkan hingga suhu 60 derajat Celcius pada kondisi vakum. Setelah didinginkan, NDRPO siap digunakan untuk aplikasi atau proses berikutnya. Nah, kita lihat aplikasi dari RPO. Nah, minyak sawit yang memiliki nilai nutrisi tinggi ini dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan. RPO dapat digunakan sebagai suplemen untuk meningkatkan konsentrasi alfa dan alfa karoten di dalam plasma darah dan ASI. Nah, itu merupakan aplikasi-aplikasinya di bidang pangan. Nah, kita lihat dari nutrisi RPO sendiri sangat tinggi. Nah, dibandingkan dengan aktivitas vitamin A pada CPO dibandingkan dengan bahan-bahan alami lain seperti wortel, sayuran berdaun, aprikot, tomat, pisang, jeruk. CPO memiliki kadar vitamin A yang lebih tinggi, yaitu sebesar 30.000 RE per 100 gram bahan baku. Nah, kita lihat lagi analisa biaya penggunaan RPO sebagai sumber vitamin A. Di sini, biaya yang akan kita gunakan sangat sedikit untuk mendapatkan 6,5 gram asupan tiap harinya. Yaitu RPO memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan lain. Yaitu hanya sebesar 0,0066 US dollar per hari.
Nah, dari aplikasi tersebut, maka dari minyak sawit ini sangat berguna semua bahannya, dan juga untuk diproses sebagai minyak makan memiliki nutrisi yang sangat tinggi untuk tubuh, dan juga biayanya cukup murah. Nah, untuk selanjutnya, jika teman-teman ingin mengetahui tentang proses pengolahan minyak sawit menjadi CPO, dapat dilihat pada YouTube yang telah kami bagikan halamannya. Terima kasih.